Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM 2009 086020 dari angkatan 2020 Teknik Geologi Universitas Mula Warman, Samarinda. Di video kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Pak Masyuri Masri pada kelas biologi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Materi pertama yang disampaikan yaitu perbedaan mendasar dari hewan dan tumbuhan. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk merubah makanan dan memproduksi bahan anorganik dan organik makanan yang menjadi sumber energi mereka melalui proses fotosintesis. Hewan tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Itu adalah perbedaan mendasar dari hewan dan tumbuhan. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama memiliki organ. Organ itu dapat dikatakan sesuatu itu organ apabila memiliki kemampuan fungsi fisiologis tertentu. Contohnya seperti paru-paru yang digunakan untuk bernapas pada hewan. Sedangkan pada tumbuhan bernapas melalui stomata. Daun juga merupakan organ dari tumbuhan. Yang selanjutnya adalah tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Jadi pada pengklasifikasiannya itu terbagi atas beberapa kelas, misalnya dari kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, genus hingga spesies. Jadi semakin ke bawah itu dia semakin banyak persamaannya. Misalnya seperti kingdom, yaitu seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Jadi contohnya itu seperti animalia, berarti dia kelompok terbesar untuk hewan. Selanjutnya itu ada divisi. Divisi itu sekelompok kelas yang berkerabat. Jadi divisi ini terdiri lagi dari beberapa kelas. Nah, kelas ini itu sekelompok ordo yang serupa. Jadi kelas itu dia terdiri lagi dari beberapa ordo, menurun lagi hingga ke familia. Setelah dari familia tadi menurun lagi atau terbagi lagi menjadi beberapa genus. Nah, genus ini adalah sekelompok spesies yang serupa. Nah, yang terakhir itu ada spesies. Spesies ini adalah sekelompok organisme yang berkerabat dekat dengan individu-individunya di dalam kelompok itu atau dia serupa. Untuk pengertian klasifikasi sendiri, klasifikasi itu adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan dari sifat-sifat organismenya tersebut. Nah, bakteri dan bakteri hijau itu diklasifikasikan sebagai tanaman primitif. Alasannya karena mempunyai dinding sel sama seperti tanaman, dan beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau ini bersifat fotosintetik. Pembahasan selanjutnya itu tentang sel. Jadi pada sel itu juga memiliki organ yang disebut sebagai organel. Syaratnya itu sama, memiliki satu fungsi fisiologis tertentu. Namun pada organel itu di tingkatan sel, sedangkan organ itu pada tingkatan tinggi seperti pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Pada sel memiliki inti sel yang disebut sebagai nukleus. Jadi nukleus ini dia sebagai pusat komando yang mengatur aktivitas sel. Jadi hampir sama cara kerjanya dengan otak pada manusia yang mengatur seluruh aktivitas pergerakan dari manusia. Nah, kalau pada sel itu disebut sebagai nukleus. Jadi dia menjadi pusat komando untuk aktivitas dari sel tersebut. Jadi dikenal dua macam sel, yaitu ada eukariot atau yang terdapat pada hewan dan prokariot atau yang terdapat pada bakteri. Jadi pada perbedaan dari keduanya yaitu kalau pada prokariot dia tidak memiliki inti sel, tapi dia memiliki organel yang disebut nukleoid yang berperan menggantikan fungsi dari inti sel, yaitu sebagai komando aktivitas sel. Dia mirip seperti nukleus tapi bukan nukleus. Sedangkan pada eukariot atau sel pada tumbuhan, dia memiliki inti sel yang disebut sebagai nukleus seperti yang saya bilang tadi. Perbedaan selanjutnya adalah pada eukariot atau sel pada hewan, dia memiliki batas antara inti sel dan sitoplasma. Perbedaannya dari prokariot adalah pada prokariot dia tidak memiliki batas antara nukleoid dan sitoplasma. Dia tuh berada di dalam airnya. Jadi pada saat diguncangkan itu nukleoidnya tuh gampang rusak atau gampang hancur. Itu yang terdapat pada bakteri. Jadi dia tidak punya pelindung. Kalau tadi nukleus dia punya pelindung, nukleoid tidak punya pelindung. Pembahasan selanjutnya itu tentang measurement equivalence. Jadi ada yang bisa dilihat dengan mata langsung, ada yang dengan mikroskop dan dengan elektron mikroskop. Jadi kalau misalnya dengan mata langsung itu seperti tinggi manusia, tinggi dari panjang dari
sel dan otot. Yang selanjutnya itu ada telur dan ada telur kodok, itu masih bisa dilihat dengan mata langsung. Sedangkan yang bisa dilihat dengan mikroskop itu seperti sel dari hewan dan tumbuhan, itu masih bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Nukleus kebanyakan dari bakteri, dan yang bisa dilihat dengan mikroskop biasa tadi adalah kebanyakan dari sel hewan dan tumbuhan. Nukleus itu masih bisa dilihat dengan mikroskop biasa, kebanyakan dari bakteri dan mitokondrian. Jadi mitokondrian ini adalah penghasil energi utama dari sel. Sel bernafas melalui respirasi yang menghasilkan energi. Nah, energi yang tadi ini penghasilnya tadi adalah mitokondrian. Untuk yang dapat dilihat dengan elektron mikroskop itu bisa dimulai dari kebanyakan sel dari hewan dan tumbuhan, nukleus, mus bakteria atau bakteri yang sering ketemu, terus mitokondrion, mikoplasma, virus, robosom, protein, lipida, molekul terkecil hingga ke atom. Itu dapat dilihat hanya dengan menggunakan elektron mikroskop. Jadi tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa dan tidak dapat dilihat secara langsung. Pembahasan selanjutnya adalah tentang nomenklatur. Jadi untuk pemberian nama pada bakteri. Nah, dia menggunakan sistem binomial name yang diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Jadi nama genus itu dimulai dengan huruf besar dan epiton specficum ditulis dengan huruf kecil. Jadi misalnya seperti Staphylococcus aureus. Untuk pemberian namanya, jika dalam satu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua itu dapat kita singkat. Seperti Mycobacterium tuberculosis, itu sama saja dengan penyebab dari penyakit tuberkulosis. Sedangkan pada M. leprae itu merupakan penyakit dari lepra, dapat disingkat seperti itu. Nah, nama kuman itu dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau dari nama orang penemu yang dilatinkan, seperti Bacillus atau batang, Clostridium spindle pintalan yang halus, Micrococcus atau butir kecil, Erwinia nama dari Erwin, Pasteurella nama dari Pasteur. Seperti contoh lainnya yaitu Salmonella, yaitu nama dari salmon, Salmonella pulorum atau ditemukan pada ayam, dan Brucella nama dari Bruce. Yang selanjutnya itu adalah strain. Strain atau galur adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama namun memiliki perbedaan-perbedaan. Bivoar atau biotip merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili dari suatu spesies. Walaupun demikian, strain-strain bivoar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain-strain dalam suatu spesies. Sehingga, untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain, digunakan penentuan subspesies seperti serotip atau serovar, patotip atau patovar, martotip atau markovar, dan fagatip atau fagovar. Sekian video dari review materi biologi saya. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.